We can say amen to it because the devil in these last days are like a roaring lion, going around devouring whatever he can find to devour, for he knows his time is short. He hasn't got very much longer to do it, so he must do it while he's got time to do it. On a 6-hour tape, that what God's program was, what He is, and how that the spoken Word of God is the seed of God. And the Bible said that, over in Luke, that the Word of God is a seed that the sower sowed. And now we know that any word sowed has to be watered before it'll bring forth its crop. But if the water falls on the ground, no matter what kind of seed is in that ground, it'll bring forth of its kind. Because God said in Genesis 1:11, let every seed bring forth of its kind. That each thing, and when the water falls, Hebrews 6th chapter, we find out that the rains come off upon the earth to water it, to dress it, to bring forth the fruit. But the weeds and briars and things that's in the earth comes forth by the same water. But by their fruits you're known. So Christians are known by the fruits of the Holy Spirit. That's what dominates a Christian's life, proves what he is. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, faith, long-suffering, goodness, gentleness, patience, and the Holy Spirit. Those fruits manifest themselves through Christians. Yesus Kristus dalam rupa Roh Kudus harus berdiam di dalam tubuhmu yang adalah bait suci. Maka Anda adalah benih rajani imannya Abraham juga. Jika Anda di dalam Kristus. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan Kristus adalah firman. Haleluya. Jadi seorang yang percaya firman dan menghidupi firman, firman demi firman, firman demi firman, firman demi firman, maka Anda memiliki pembuktian bahwa Anda adalah keturunan rajani Abraham. Dan Abraham paralel dengan Branham. Kita mendapati bahwa benih rajaninya Abraham, perjalanan yang sama itu, maka mempelai wanita Kristus melakukan juga perjalanan yang sama seperti dulunya Abraham. Lihat, Abraham memulai perjalanannya ketika usia 75 tahun di Kejadian 12, keluar dari Ur Kasdim, keluar dari Babel. Maka mempelai wanita pun juga harus keluar dari Babel. Kejadian 12 adalah tahapan pembenaran. Paham? Kemudian melangkah berikutnya di Kejadian 15, Kejadian 17. Amin. Itu adalah pengudusan sampai kepada pengubahan nama, dan Kejadian 18 adalah pengadopsian. Terpujilah nama Tuhan. Pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus, adopsi. Mengerti yang saya maksudkan? Maka perjalanan yang sama yang dulu dilakukan oleh Bapak Abraham, perjalanan yang sama dilakukan oleh mempelai wanita. Haleluya. Maka dari pasal-pasal tersebut, Anda harus melihat dirimu di dalam perjalanan tersebut. Dirimu secara individu. Dan Anda harus bisa melihat itu by revelation, oleh pewahyuan. Dan hanya Roh Kudus yang bisa memberikan pewahyuan. Dan pewahyuan tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya kepada orang pilihan. Haleluya. Yaitu adalah mereka yang nama-namanya di dalam kitab anak domba Allah. Amin. Haleluya. Sehingga di dalam kehidupanmu secara pribadi, Anda akan seperti Abraham dulunya. Tapi jikalau Anda adalah seperti Abraham dulunya, benih rajani Abraham, imannya Abraham, Kristus diam di dalam Anda berada di sisi yang lain. Glory Jesus. Sehingga Anda bisa melihat dua kegerakan di bawah meterai keempat sedang berlangsung. Hidup ini memilih. Tapi bagi seorang yang dipredestinasi, yang adalah bagian dari benih rajaninya Abraham,
dia menyerahkan hak-haknya kepada seorang yang memimpin dia. Terpuji nama Tuhan. Dia tidak punya sesuatu untuk dia perbuat, untuk dia pimpin dirinya sendiri. Selain dia butuh seorang yang memimpin setiap langkah hidupnya. Haleluya. Itulah sebabnya saya bacakan di Matius 1 ayat 1. Di dalam kitab generasi Yesus Kristus. Dia adalah anak Daud. Dia adalah anak Abraham. Amen. Anak Daud, dia akan duduk di tahta Daud. Memerintah selama 1000 tahun bersama dengan mempelai wanita. Dan dialah anak Abraham. Oleh imannya Abraham. Amin. Dan barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia juga adalah benih rajaninya oleh imannya Abraham. Dan Abraham dan Branham paralel. Mulialah nama Tuhan. Haleluya. Sehingga Anda bisa melihat kronologi perjalanan Abraham dan Branham sama. Dan mempelai wanita juga harus melakukan perjalanan yang sama seperti Abraham dulunya. Secara spiritual, Anda dan saya harus mengikuti seperti Abraham. Haleluya. Dan dibutuhkan pewahyuan untuk hal ini. Dibutuhkan pengertian untuk mengerti jalan-jalan yang harus Anda tempuh. Haleluya. Karena Anda harus membaca dari Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal 25. Itulah misteri daripada kehidupanmu di bumi ini. Supaya Anda tahu bahwa Anda adalah mempelai wanita yang akan beroleh pengubahan tersebut. Dan jalan-jalanmu di dalam kehidupanmu keseharian sudah ditentukan di pasal-pasal tersebut. Amin. Sudah ditentukan di pasal-pasal tersebut. Walaupun profesimu berbeda-beda di dalam kehidupan keseharian. Apakah Anda karyawan, apakah Anda pegawai, apakah Anda anak sekolah, apakah Anda petani, apakah Anda bisnismen, apakah Anda apapun yang Anda kerjakan, itu tidak menjadi perbedaan di dalamnya. Apakah Anda orang Amerika, apakah Anda orang Indonesia, apakah Anda orang Australia, apakah Anda orang Afrika, tidak menjadi perbedaan. Setiap masing-masing individu yang telah dipredestinasi untuk menjadi bagian dari benih rajani imannya Abraham, maka Anda terikat dengan pasal-pasal tersebut. Haleluya. Anda tidak punya pilihan. Sebab itulah guide Anda. Amin. Sebab itulah peta perjalanan Anda. Haleluya. Amen. The devil tried to rob